Pemimpin seperti apa yang gambarkan pada perayaan roti tidak beragi adalah pemimpin yang militan, yang siap sedia, siap untuk bertempur, bukan sedang santai-santai. Jadi energi yang dihasilkan dari pengumuman Tuhan bahwa Israel adalah anak sulungnya dan berhak atas segala privilege, hak istimewa dari apa yang Tuhan miliki, itu bisa mengobarkan energi. Dengan makan roti tidak beragi atau roti penderitaan, kita diingatkan bahwa Yesus mati untuk nebus dari hidup kita yang sia-sia, hidup yang tidak ada gunanya, hidup yang penuh penderitaan, hidup yang diperbudak oleh dosa. Pasal 11 dan 12 ini adalah bagaimana seorang pemimpin mengobarkan energi, cultivate the energy, pengikutmu dengan efektif. Ya, jadi pemimpin yang berhasil, itu kalau dia bisa menginspirasi, mengobarkan energi orang-orang yang dipimpinnya sedemikian rupa. Nah, bagaimana caranya itu kita belajar sama-sama dalam Exodus atau Keluaran pasal 11-12. Topik yang pertama, roti tidak beragi, ya, unleavened bread atau unleavened cake dalam beberapa terjemahan. Saya melihat ini adalah gambaran model kepemimpinan yang Tuhan kehendaki. Jadi nanti Tuhan berkata di dalam pasal 12 ayat 17, dia melihat orang Israel, bangsa Israel yang katanya 600.000 laki-laki ini adalah pasukan perang. Ya. Jadi kita pun, ya, kita masuk ikut Tuhan Yesus itu adalah masuk dalam peperangan. Banyak orang Kristen kemudian jatuh lagi dalam dosa karena mereka tidak diberitahu bahwa begitu mereka ikut Tuhan Yesus, ini adalah masuk dalam peperangan rohani. Kita tidak bisa berkata pada iblis, iblis saya masih baru, jangan diserang dulu. Ya. Atau saya tidak ikut-ikut, saya pupuk bawang aja, tidak ikut perang, tidak bisa. Ya, begitu ada Tuhan Yesus dalam hatimu, maka saudara adalah bagian daripada pertempuran ini. Nah, orang Israel begitu keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan, aku bawa pasukanku, ya, pasukanku keluar dari Mesir. Nah, pemimpin seperti apa sih dalam konteks militer yang Tuhan ungkapkan di pasal 12 ini, yang digambarkan melalui roti tidak beragi ini? Yang pertama saya ambil dalam Keluaran pasal 12 ayat 11. Itu menggambarkan tentang apa yang Tuhan mau buat tulah ke-10, anak sulung mati. Di pasal 12 bagian besar menjelaskan apa itu hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah. Ya. Dan kemudian terjadilah tulah yang terakhir dan pergilah orang Israel. Lahirnya sebuah bangsa. Di pasal 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Jadi makan persembahan domba, anak domba itu, ya, korban Paskah ini makan dalam kondisi siap tempur, militan, ya. Makanya bukan makan-makan kayak pesta, round table, santai, enjoy, relax, bukan begitu. Ya. Tetapi dikatakan makan roti tidak beragi dan korban Paskah, ya, dengan pinggang terikat, artinya siap lari, siap tempur, ya. Kasut pada kaki, bukan sedang istirahat, bukan sedang leyeh-leyeh, bukan sedang santai-santai, dan tongkat di tanganmu. Jadi dikatakan ini perayaan kamu rayakan tiap tahun supaya kamu ingat model begini loh. Pemimpin seperti ini, pasukan seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Ya. Militan, gear up, siap tempur. Paulus berkata kenakan semua senjata rohani. Ya. Stay out of comfort zone. Jadi keluar daripada comfort zone, zona nyaman.
siap bergerak, siap berperang, militan. Jadi poin yang pertama, pemimpin seperti apa yang digambarkan pada perayaan roti tidak beragi adalah pemimpin yang militan, yang siap sedia, siap untuk bertempur, bukan sedang santai-santai. Dalam suasana comfort zone tidak pernah ada pertumbuhan, tidak pernah ada kemuliaan. Ya, selalu kebesaran kemuliaan Tuhan muncul pada saat di mana ada peperangan yang dimenangkan bersama dengan Tuhan. Nomor dua, Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ya, ragi itu digambarkan seringkali sebagai sesuatu yang membuat adonan terkontaminasi, ya. Ragi atau leaven, ya. Ragi itu memang katanya berasal dari Mesir, ya. 5.000 tahun yang lalu katanya. Ya, sehingga adonan itu bisa menggelembung, ya. Dikatakan kamu harus membersihkan rumahmu dari semua ragi. Nah, di zaman modern ini katanya sampai ada orang-orang Yahudi yang pada permulaan hari raya roti beragi semua jenis ragi atau apapun dalam rumahnya, ya, itu dijual dulu kepada orang lain, kemudian setelah Paskah dibeli lagi. Ya. Tapi betul-betul harus tidak ada ragi. Yang ragi itu asal-usulnya dari Mesir. Jadi yang kedua, pemimpin yang dikehendaki melalui perayaan roti tidak beragi ini adalah pemimpin yang murni. Tidak ada pola pikir atau mentalitas budak. Semua yang dialami di Mesir, ditinggal di Mesir. Nah, kegagalan orang Israel kemudian hari, rombongan ini tidak bisa masuk tanah perjanjian karena apa? Ya karena mentalnya masih mental budak. Apa-apa sedikit bisanya komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Ya akhirnya mereka tidak berhasil menggenapkan janji Tuhan. Hanya keturunan mereka yang masuk tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka masih bawa mentalitasnya Mesir, masih bawa mental budak, ya, masih bawa ragi dari Mesir. Jadi yang nomor dua, pemimpin yang murni. Nomor tiga, kemudian mereka memanggang adonan yang mereka bawa dari Mesir menjadi roti tidak beragi sebab mereka diusir dari Mesir dan tidak boleh berlambat-lambat. Mereka juga tidak sempat menyiapkan bekal bagi diri mereka. Yang ketiga adalah sense of urgency. Ya. Waktunya tidak banyak. Kita harus kerja dengan cepat, bukan santai-santai. Ya. Semua perubahan dalam organisasi, atau hampir semua, mungkin 80%, gagal karena tidak ada sense of urgency. Kalau tidak ada sense of urgency, maka perubahan akan berhenti di tengah jalan. Demikian juga waktu mereka keluar dari Mesir, yang ditanamkan pemimpin macam apa yang Tuhan ingin. Ada sense of urgency. Setiap kali Tuhan melawat umatnya, kayak di Kisah Rasul, juga dalam sejarah lawatan-lawatan Tuhan yang lain, pada saat Roh Kudus melawat selalu ada sense of urgency. Tuhan mau datang segera. Kita tidak punya banyak waktu. Harus selesaikan amanat agung. Selalu ada itu. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada, Tuhan jauh, biasanya orang santai, masih lama, tenang saja, ya, tidak ada sense of urgency. Jadi yang ketiga, pemimpin yang diharapkan Tuhan dari orang-orang Israel, dari bangsa yang baru lahir ini adalah pemimpin yang punya sense of urgency. Yang terakhir, yang nomor 4, saya ambil dari pembahasan Yesus yang membahas tentang ragi juga di Lukas 12 ayat 1.
Lalu Yesus mulai mengajar, terutama kepada murid-muridnya. Hati-hatilah, jangan sampai kalian kena ragi dari orang Farisi, yaitu sikap munafik mereka. Jadi poin yang keempat yang diharapkan, ya, pemimpin-pemimpin yang diharapkan Tuhan waktu bangsa Israel lahir adalah pemimpin yang otentik. Tidak ada ragi kepalsuan, tidak ada ragi kemunafikan, tidak ada kebiasaan menggelembungkan diri sendiri, ya, mengangkat, memuji diri sendiri atau menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain dan segala macam. Jadi ada 4 hal, ya, pada saat Israel lahir, pada saat Israel keluar, dan terus diingatkan Tuhan melalui perayaan Paskah tiap tahun. Pemimpin macam apa sih yang Tuhan harapkan? Bangsa ini akan bertahan kalau ada pemimpin dengan 4 karakteristik ini. Satu adalah militan, ya, siap tempur, ya, siap bergerak, tidak di comfort zone. Yang kedua murni, tidak ada sisa-sisa ragi Mesir. Hidup lama kita, hidup dosa kita dibawa lagi. Ya. Kita pernah tinggalkan waktu kita lahir baru, sekarang kita lakukan lagi. Ya. Murni, itu artinya tidak ada mentalitas, tidak ada kebiasaan dari hidup lama kita. Yang ketiga adalah urgensi, tidak santai-santai. Waktunya tidak banyak. Ya, tinggal sebentar lagi Tuhan datang. Kita perlu kerja keras. Dan yang keempat, otentik. Tidak ada kepalsuan, tidak ada meninggikan diri, tidak ada kemunafikan. Topik nomor 2, pemimpin itu tahu bagaimana mengobarkan energi pengikutnya. Cultivate the energy dari orang-orang yang dia pimpin. Ini kita belajar dari Tuhan, bagaimana dia ngobarkan semangat energinya orang Israel. Mereka akan jalan jauh, ya, bawa kambing, bawa domba, jalan jauh, ya, ngadepi tantangan yang banyak. Jadi Tuhan perlu memompa energi mereka supaya bisa bertahan. Keluaran di pasal 4, saya ambil dulu agak ke depan dikit, ayat 22. Katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Allah, Israel itu anakku yang sulung. Ya, jadi saya ambil anak sulungnya ini. Nah, Tuhan bilang, karena kamu menginjak-injak anak sulungku, ya, kamu tidak mengizinkan anak sulungku melayani aku, maka aku akan membunuh semua anak sulungmu. Jadi orang Israel mendengar apa yang Tuhan bilang. Orang Israel itu anak sulungku. Anak sulung di Timur Tengah waktu itu adalah para pemimpin. Jadi yang namanya Firaun itu adalah yang sulung dari yang sulung dari yang sulung. Ya. Semua yang memerintah di keluarga, di perusahaan, dimanapun juga itu anak sulung semua. Ya. Jadi waktu anak sulung juga adalah pewaris yang megang branding keluarga, kemegahan daripada keluarga ini anak sulung. Ya. Jadi waktu Tuhan berkata Israel anak sulungku, Tuhan mendeklarasikan hubungannya dengan Israel yang khusus. Jadi energi yang dihasilkan dari pengumuman Tuhan bahwa Israel adalah anak sulungnya dan berhak atas segala privilege, hak istimewa dari apa yang Tuhan miliki. Itu bisa mengobarkan energi. Jadi yang pertama kalau sudah mau mengobarkan energi orang, ya, orang yang sudah pimpin, eh, satu adalah dengan declare supaya dia tahu bahwa mereka ini punya hubungan khusus di mata saudara, mereka ini khusus, ya, punya mereka spesial, bukan seperti yang lain. Tuhan bilang Israel ini anak sulungku. Ada bangsa banyak, Israel anak sulungku. Artinya Israel mendengar itu dan dia kemudian merasa terpompa energinya. Kita ini adalah kemegahannya Tuhan. Kita ahli warisnya Tuhan. Ya, kita ini diangkat pemimpin oleh Tuhan untuk meneruskan tugas-tugasnya Tuhan. Nomor satu adalah dengan mendeklar special relationship. Jadi saudara punya anak buah di gereja, di kantor, di sekolah, dimanapun juga.
Energi terangkat kalau mereka tahu bahwa di mata saudara mereka punya hubungan yang spesial dengan saudara. Nomor dua, di pasal 12 ayat yang kedua. Bulan ini akan menjadi permulaan bulan-bulan bagimu. Dan akan menjadi bulan pertama dalam setahun bagimu. Jadi semua yang jalan sebelum ini, kalender apapun juga hilang semua. Ya. Jadi Tuhan mengatakan let's set a fresh start. Ya, mulai dengan sesuatu yang baru, mulai dengan tanggal 0 gitu kira-kira. Ya. Hari ini, ini bulan yang pertama. Sejarah dimulai hari ini. Jadi mendeklarasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya, ya, Tuhan waktu itu memimpin orang Israel, dia deklarasikan ini lembaran baru. Kamu semua adalah bagian dari pembuat sejarah. Kamu batch pertama, ya, daripada sejarah yang akan terjadi setelah ini. Semua setelah ini mengacu kepada hari ini. Energi yang dihasilkan dari orang-orang yang merasa menjadi bagian dari perintis angkatan pertama daripada era yang baru itu luar biasa. Jadi poin kedua, kalau sudah belajar dari Tuhan, bagaimana energi dikobarkan kalau orang merasa bagian daripada sejarah. Ya, belum pernah sebelum ini. Ini yang pertama kali kamu bagian daripada, belum pernah Tuhan melawat seperti ini. Belum pernah Tuhan bekerja melalui orang seperti ini. Belum pernah Tuhan tunjukkan hal seperti ini. Kamu yang pertama. Itu energinya luar biasa. Jadi orang-orang yang punya jiwa pemimpin selalu ingin be part of creating history. Jadi ini yang Tuhan kerjakan dengan orang Israel. Kita mulai semua baru. Kalian ini adalah angkatan pertama, perintis. Ya, diikuti nanti kemudian oleh ribuan tahun, kemudian ribuan generasi kemudian. Kalian mulai, energinya luar biasa dari situ. Yang ketiga, di Keluaran 11 ayat 7. Tetapi bangsa Israel akan tetap aman. Bahkan seekor anjing pun tidak akan menggonggong kepada mereka ataupun hewan mereka. Supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah yang sudah memperlakukan umat Israel berbeda dengan rakyat Mesir. Syarat nomor 3, strategi Tuhan untuk membangun energi, membakar energi orang-orang Israel adalah membuat perlakuan yang berbeda. Mereka merasa menjadi bagian dari satu komunitas yang membanggakan. Ada rasa belonging, ya, dari komunitas yang strong. Ada identitas sosial bahwa aku bagian daripada bangsa yang berbeda. Beda dengan Mesir, memang lebih kaya, lebih kuat, tetapi dibedakan oleh Tuhan karena kita lebih dekat dengan pemimpinnya. Jadi energi yang dihasilkan dari identitas sosial yang kuat dan positif sebagai bagian dari komunitas yang istimewa. Tuhan membedakan orang Israel, itu memberikan boost yang luar biasa. Kamu ini komunitas yang luar biasa, ya, dibedakan dengan yang lain-lain. Distinguish daripada yang lain-lain. Pembedaan ini yang membuat sosial identitas yang kuat, identitas sosial yang kuat, yang membuat mereka jadi bangga menjadi bagian daripada orang Israel. Energinya diboost dengan luar biasa. Yang terakhir, yang nomor 4, di dalam pasal 12 ayat 36, Tuhan membuat rakyat Mesir bermurah hati terhadap umat Israel. Dan mereka memberikan segala sesuatu yang diminta oleh umat Israel. Cara keempat untuk membakar, mengobarkan energi orang-orang yang ikut kita adalah dengan mengitari mereka, mengelilingi mereka dengan kebaikan, dengan support, dengan encouragement. Ya, kelilingi mereka dengan suasana yang memberkati, favor, ya, memberikan dorongan, dukungan yang kuat. Jadi energi yang dihasilkan adalah dari kebaikan dan kemurahan orang sekitar mereka. Jadi ada 4 hal, ya, cara untuk cultivate energi supaya ada kobaran energi di antara orang-orang yang saudara pimpin. Yang pertama adalah kalau mereka tahu, saudara declare di depan umum bahwa mereka punya special relationship dengan saudara.
maka itu akan boost energi. Yang kedua, kalau mereka menjadi bagian dari sejarah, let's start fresh, new. Kita mulai lagi. Ya, kalian adalah pembuat sejarah, perintis sejarah, perintis sebuah era baru. Yang ketiga adalah pada saat kita declare bahwa kelompok yang kita pimpin ini dibedakan daripada kelompok-kelompok lain. Ada identitas sosial yang membuat anggotanya merasa bangga menjadi bagian daripada kelompok ini. Ya, distinguish, dibedakan. Dan yang keempat adalah kelilingi mereka dengan afirmasi, dengan dorongan, encouragement, dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan favor. Maka akan energinya akan merasa, ih Tuhan bersama kita nih. Makin bersemangat, energinya makin berkobar. Kapan terakhir kali ya, seorang pemimpin yang sudah kenal barangkali mengobarkan energi saudara secara luar biasa? Ya. Kapan terakhir kali energimu ini berkobar, ya, siap untuk nerabas gitu, pergi, bertempur, perang, mimpin, energinya berkobar. Kapan ngerasakan seperti itu? Ya, pemimpin mana? Apa yang dia kerjakan sehingga saudara bisa berkobar? Apakah melalui deklarasi relationship yang khusus? Apakah kemurahan yang mengelilingi saudara? Ya, atau dibedakan daripada yang lain? Apa yang dia buat sehingga pada titik itu, pada momen itu, saudara merasakan bahwa I'm part of history, ya kobaran apinya, energinya meluap luar biasa. Jadi apa yang dibuat Tuhan, tragedi yang terjadi di Mesir, orang berpikir ini hanya masalah berduka karena apa banyak hewan yang sulung mati, anak. Dikatakan hampir setiap rumah ada yang mati di dalamnya, ya, karena ada anak sulung. Jadi ini bukan cuma hari berduka. Malapetaka yang menimpa Mesir adalah semua pemimpinnya hilang. Nah, Alkitab bilang, ya, kalau kita tidak ada visi, tidak ada pemimpin, ya rusak semua bangsa kita. Eh, jadi apa yang terjadi, tragedi yang terbesar dalam sejarah ini adalah apa yang ditimpakan atas Mesir bukan sekedar orang mati, ya, bukan sekedar duka cita, bukan sekedar malapetaka yang menimpa sehingga banyak orang yang celaka, bukan, tetapi sebuah bangsa yang kehilangan semua pemimpinnya. Jadi semua pemimpin itu adalah anak sulung, habis semua. Ya. Jadi where are all the leaders gone? Jadi bisa juga itu terjadi, ya. Kalau bangsa-bangsa dulu menjajah bangsa lain, biasanya dihabisin semua pemimpinnya. Nah, jadi itu yang terjadi juga dengan Mesir. Di Keluaran 4 ayat 23 dikatakan, karena itu aku berfirman kepadamu untuk melepaskan anakku supaya mereka dapat melayani aku. Jika kamu menolak untuk membiarkannya pergi, lihat aku akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Ini masalah barter pemimpin. Ya. Kalau kamu tidak mengizinkan pemimpinku mengerjakan bagiannya untuk melayani aku, maka kamu akan kehilangan semua pemimpinmu. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Ya. Tugas kita pemimpin membangkitkan pemimpin. Kalau ada pemimpin, entah itu di perusahaan, entah itu di gereja, entah itu di pelayanan, atau dimanapun juga, kita menghambat pemimpin lain untuk melayani Tuhan. Konsekuensinya tidak kecil, saudara, karena Tuhan itu zealous, ya, terhadap pemimpin-pemimpin yang Dia bangkitkan. Dia berkata kepada Firaun, kalau kamu tidak mengizinkan para pemimpin, ya, untuk melayani aku, ya dihambat, ya, dikerdilkan,
kamu akan kehilangan pemimpin-pemimpinmu. Jadi ini pelajaran yang perlu kita pegang, jangan sampai karena tugas kita, keberhasilan kita bergantung daripada bagaimana kita rilis pemimpin-pemimpin untuk melayani Tuhan. Jadi banyak kadang-kadang di gereja, di tempat di mana kita menghambat pemimpin untuk tidak bisa maksimal melayani Tuhan, kita akan kehilangan pemimpin-pemimpin di tengah bangsa, di tengah gereja. Topik yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah stewarding your memory. Bagaimana kita memelihara, mengelola, menjaga ingatan kita. Kalau kita bisa menghargai ingatan kita, ya, memori kita, maka itu adalah jalan menuju kehidupan yang berkemenangan. Di Mazmur juga dikatakan jangan pernah lupa segala kebajikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah lupa semua janji Tuhan yang Tuhan berikan. Begitu kita janji, kita lupa janjinya Tuhan, ya, kita tidak bisa ngalami apa yang Tuhan sediakan buat kita. Begitu kita lupa kebajikan Tuhan, maka kita akan hidup bersungut-sungut, susah. Ya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan. Di dalam Keluaran 11-12 ini ada 3 hal yang kita perlu jaga. Itu sebabnya Tuhan bilang ini adalah peraturan untuk dirayakan tiap tahun selama-lamanya. Semua generasi harus supaya kamu tetap ingat. Kalau kamu lupa, kamu binasa. Sejauh kamu ingat, kamu selamat. Yang pertama, di dalam, saya ambil dulu di Ulangan 16-13, ayat paralelnya daripada Keluaran 12. Jangan kamu makan sesuatu yang beragi bersamanya. Kamu harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari, yaitu roti penderitaan. Karena kamu keluar dari negeri Mesir dengan tergesa-gesa, supaya selama hidupmu kamu ingat hari ketika kamu keluar dari tanah Mesir. Sepanjang hidupmu kamu harus ingat hari pada saat kamu keluar dari Mesir. Yang harus diingat apa? Bahwa hidupmu sebelum itu, waktu di Mesir itu hidup yang sulit. Jadi jangan pernah lupa, never forget where you came from. Ya. Jangan pernah lupa bahwa kita dulu itu hidup lama kita adalah hidup yang cela, yang susah sebagai hamba dosa, ya, powerless, tidak melihat kemuliaan Tuhan. Jangan pernah lupa, makanya roti tidak beragi adalah roti penderitaan. Ya, tidak empuk seperti kalau ada raginya, ya. Tapi ini adalah roti penderitaan supaya kamu tidak pernah lupa hari pada saat kamu meninggalkan hidup lamamu, hidup sebagai budak. Jangan pernah lupa hidupmu yang sulit sebelum dimerdekakan dari Mesir. Ya, kalau kita lupa hidup lama kita, ya, hidup penderitaan, hidup dalam kengkangan dosa, maka kita tidak akan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi yang pertama yang selalu harus diingat adalah hari di mana kita meninggalkan Mesir. Sebelum itu hari kita kenal Tuhan Yesus, lahir baru apa namanya. Sebelum itu adalah hidup di dalam dosa, hidup dalam penderitaan, hidup dalam perhambaan, perbudakan oleh dosa. Jangan pernah lupa, jangan kembali ke sana. Supaya kita menghargai penebusan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita lupa, ya, kita akan meremehkan pengorbanan Yesus, kita akan jatuh dalam dosa lagi. Tapi kalau kita ingat dengan makan roti tidak beragi atau roti penderitaan, kita diingatkan bahwa Yesus mati untuk nebus dari hidup kita yang sia-sia, hidup yang tidak ada gunanya, hidup yang penuh penderitaan, hidup yang diperbudak oleh dosa. Kalau kita ingat hari itu, kita akan menghargai pengorbanan Yesus dan tidak berdosa lagi. Tapi kalau kita lupa, kita akan meremehkan dosa dan menganggap enteng pengorbanan Tuhan Yesus. Supaya selama-lamanya hidupmu kamu ingat hari ketika kamu meninggalkan perbudakan di Mesir. Nomor 2, saya ambil dari Keluaran 12 ayat 27.
Kamu harus menjawab, ini korban Paskah untuk menghormati Tuhan. Sebab rumah orang-orang Israel di Mesir dilewatinya. Waktu ia membunuh anak-anak laki sulung Mesir. Dan ketika kita dibiarkannya hidup. Jangan pernah lupa, never forget, the day the Lord rescue your firstborn. Ya, jangan pernah lupa pada malam, pada saat Tuhan menyelamatkan anak sulungmu dari kematian. Anak sulung itu adalah penerus kita, ya, kebanggaan kita, tanda keberhasilan kita. Tanpa suksesor tidak ada sukses. Ada malaikat maut semua menjelajah Mesir, cuman rumah-rumah yang ada darah anak domba itu tidak dijamah. Jadi kita harta yang paling berharga dalam kehidupan kita yaitu anak sulung, warisan ilahi, itu diselamatkan, direscue, dibiarkan hidup, ya, oleh Tuhan, tidak direlakan dijamah oleh malaikat maut. Dikatakan jangan pernah lupa, never forget the day when the Lord rescue your firstborn. Jangan pernah lupa hari pada saat Tuhan menyelamatkan anak sulungmu dari kematian. Ya, ingat hari itu. Ya, hari di mana Tuhan memberi pertolongan luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah dilupakan. Yang ketiga, saya ambil dari Keluaran 12 ayat 17. Kamu harus tetap memelihara hari raya roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu, aku akan membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Karena itu kamu harus memelihara hari ini turun-temurun sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah lupa, never forget the one, ya, komandannya, panglima perang yang pernah memimpin pasukanmu keluar dari Mesir dengan berkemenangan. Jangan pernah lupa siapa panglima kita yang bawa kita keluar, pasukan Israel keluar dari Mesir. Jadi ada 3 hal yang Tuhan tidak ingin kita pernah lupa. Yang pertama, jangan pernah lupa dengan makan roti tidak beragi, roti penderitaan, bahwa hidup kita sebelum keluar dari Mesir itu adalah hidup penderitaan, perbudakan, hidup yang buruk, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera, pengorbanan Yesus. Jangan pernah lupa, ya, hari waktu kita dibebaskan dari Mesir. Ingat penderitaan sebelum itu. Yang kedua, jangan pernah lupa pertolongan Tuhan. Ya, pada saat malapetaka menimpa semua orang, Tuhan menjaga kita, melindungi kita, sehingga milik yang paling berharga, yaitu waris Tuhan, dipelihara, dibiarkan tetap ada pada kita. Dan ketiga, jangan pernah lupa siapa dia, panglima kita. Ya, dialah yang membawa kepada kemenangan. Kalau kita lupa bahwa dialah panglima besar kita yang bawa pada kemenangan, hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran, keraguan, ya. Bisa lepas enggak? Kita tetap lihat ke belakang terus lihat Firaun ngejar kita apa tidak. Tapi ingat, yang memimpin kita, pasukan Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan adalah Yesus sendiri. 3 hal ini kalau kita ingat, ini adalah jalan atau path to victorious life, hidup yang berkemenangan. Memori kita kadang-kadang lemah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan peringati tiap tahun supaya kita ingat terus 3 hal penting ini. Siapa dia yang memimpin kita? Masa lalu kita begitu buruk, ya, dosa. Dan bagaimana Tuhan rescue kita. Yang lain kena malapetaka, tapi kita diselamatkan.